Hai sahabat TOEFL Edukasi, berjumpa lagi bersama TOEFL Edukasi membahas materi-materi TOEFL. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas beberapa materi tentang negative expressions. Nah, pada pembahasan ini, kita akan melanjutkan materi TOEFL Listening Part A, membahas mengenai expressions of agreement. Sebenarnya materi ini sudah dibahas pada video sebelumnya, tetapi masih dalam level pengenalan saja. Baik sahabat TOEFL Edukasi, apa yang dimaksud dengan expressions of agreement? Sebuah ekspresi yang disampaikan oleh speaker kedua dalam percakapan TOEFL Listening Part A. Ekspresi ini menggunakan kata kunci seperti so do I, me too, I'll say, isn't it, aren't they, atau you can say that again. Kata kunci ini disampaikan oleh speaker kedua untuk menyatakan persetujuan atau agreement with positive statement terhadap statement yang disampaikan oleh speaker pertama. Jadi perlu dicatat bahwa kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh speaker pertama berupa positive statement dan speaker kedua menggunakan kata kunci seperti so do I, me too, I'll say, isn't it, aren't they, atau you can say that again untuk menyatakan bahwa speaker kedua sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh speaker pertama. Selain kunci di atas, speaker kedua juga menggunakan kata kunci seperti neither do I atau I don't either untuk menyatakan agreement with negative statement terhadap apa yang disampaikan oleh speaker pertama. Jadi perlu dicatat bahwa kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh speaker pertama berupa negative statement dan speaker kedua menggunakan kata kunci seperti neither do I atau I don't either untuk menyatakan bahwa speaker kedua sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh speaker pertama. Perbedaan kedua bentuk agreement ini hanya terletak pada pernyataan speaker pertama. Jika pernyataan speaker pertama berbentuk kalimat positif, maka speaker kedua menggunakan kata kunci so do I, me too, I'll say, isn't it, aren't they, atau you can say that again. Sebaliknya, jika pernyataan speaker pertama berbentuk kalimat negatif, maka speaker kedua menggunakan kata kunci seperti neither do I, atau I don't either untuk menyatakan bahwa speaker kedua sependapat dengan apa yang disampaikan oleh speaker pertama. Sahabat harus mengerti isi pernyataan speaker pertama agar benar-benar paham apa yang disetujui oleh speaker kedua. Perhatikan contoh kalimat ini. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Ekspresi so do I yang digunakan oleh speaker kedua pada percakapan ini menunjukkan sebuah agreement bahwa speaker kedua sependapat dengan pernyataan speaker pertama. Speaker pertama mengatakan bahwa saya pikir hipotesisnya tidak dapat dipertahankan. I think that the hypothesis is indefensible. Speaker kedua mengatakan so do I. Demikian juga dengan saya atau saya juga berpikir demikian. Maksudnya speaker kedua menyetujui bahwa hipotesis tersebut memang tidak bisa dipertahankan. Jadi pendapat speaker pertama disetujui oleh speaker kedua. Sekarang perhatikan pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan narator. Pada pilihan A, she is unsure about the hypothesis. Dia tidak yakin tentang hipotesis itu. Artinya tidak sesuai dengan isi pernyataan di atas. Jadi pilihan ini bukan jawaban yang benar. Pada pilihan B, the hippopotamus is behind the fence. Kuda Nil di belakang pagar. Pilihan ini sangat tidak sesuai dengan pembahasan di atas. Jadi jelas bukan ini jawaban yang benar. Pada pilihan C, she thinks that the hypothesis can be defended. Dia berpikir bahwa hipotesisnya dapat dipertahankan. Pilihan ini justru merupakan sebuah antonim dari pernyataan speaker pertama. Jadi pilihan ini bukan jawaban yang benar. Pada pilihan C, she agrees with the man. Dia setuju dengannya, maksudnya dengan speaker pertama. Maka jawaban ini adalah jawaban yang benar, yang artinya dia sependapat dengan speaker pertama. Mari kita perhatikan contoh yang lain. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean? Ekspresi neither do I yang digunakan oleh speaker kedua pada percakapan ini menunjukkan sebuah persetujuan with negative statement, yang maksudnya bahwa speaker kedua sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh speaker pertama dengan kalimat negatif. I don't think that our history teacher is very interesting. Saya tidak berpikir bahwa guru sejarah kami sangat menarik. Kemudian speaker kedua mengatakan neither do I. Artinya saya juga tidak berpikir bahwa guru sejarah itu sangat menarik. Jadi speaker kedua sependapat dengan speaker pertama pada percakapan di atas. Jawaban atas pertanyaan narator adalah C. He shares the woman's opinion.
Untuk menjawab soal-soal seperti ini, salah satu dari keempat pilihan jawaban biasanya menggunakan kata-kata seperti agrees, shares, also, has the same opinion, atau have the same opinion. Namun sahabat jangan terpaku pada 3 kata kunci ini saja, bisa saja menggunakan kata kunci yang lain tergantung kalimat dan konteksnya. Sebelum kita latihan listening, mari kita latihan menjawab 3 contoh percakapan berikut. Baik sahabat TOEFL Edukasi, mari kita kerjakan 10 soal latihan mengenai expressions of agreement agar kita benar-benar paham cara menjawab soal seperti ini. Jawaban dapat dilihat setelah latihan dikerjakan. Selamat belajar, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. TOEFL Exercise 11. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean?
Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. Don't they? What does the man mean? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean? Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. What does the man mean? Demikianlah pembahasan materi TOEFL pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terakhir lainnya dari TOEFL